Hai guys, welcome back again with Mimi di channel Enkun. Fans Butaku Saitama bisa merapat, karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita One Punch Man. Setelah King yang mengeluarkan suara King Engine-nya dan meminta Silver Fang untuk membuatnya menjadi lebih kuat lagi. Lebih tepatnya, kita akan mereview manga One Punch Man versi Murata chapter 192 bagian pertama yang bersumber dari website Reddit OPM atau forum Reddit. Buat kalian yang belum melihat review chapter sebelumnya, bisa klik link di deskripsi atau bisa juga klik link di pojokan atas video ini ya. Dan buat kamu yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Enkun sarankan mending stop videonya aja dari sekarang. Nah, di manga chapter 192 bagian pertama ini, King membongkar identitasnya bahwa dia sebenarnya lemah, serta meminta tolong Bang untuk melatihnya menjadi lebih kuat. Namun di luar dugaan, respon dari Master Dojo tersebut malah berbeda. Penasaran? Oke, langsung aja kita bahas, let's go! Pada awal scene, kita diperlihatkan King yang mengeluarkan suara King Engine-nya dan meminta Silver Fang untuk membuatnya menjadi lebih kuat. Master Dojo itu terdiam sesaat, lalu dia bertanya balik, kenapa pahlawan tersebut ingin menjadi lebih kuat? Karena menurutnya, King sudah mendapatkan kekuatan yang tidak ada bandingannya. Pahlawan kelas S tersebut sebenarnya ingin menyanggah perkataan dari Bang. Tapi Master Dojo itu malah bercerita jika dulu dia juga pernah menjadi jahat ketika masih berusia muda. Saat dia ingin memulai kehidupan baru, Bang sedikit kesulitan untuk memutuskan bagaimana tepatnya dalam menggunakan kekuatan yang dia miliki. Menurutnya waktu itu, Bang sendiri memiliki pemikiran yang sama dengan King seperti sekarang. Andai saja dia bisa menjadi lebih kuat lagi, maka dia akan bisa memusnahkan semua iblis di seluruh dunia. Bagi Master Dojo itu, hal tersebut sudah sangat tidak mungkin, karena Garo yang sudah berlatih dengan keras juga berakhir dengan kegagalan. Tidak peduli seberapa kokoh sebuah pilar, mereka ini hanyalah satu pilar saja yang tidak akan bisa menahan sendirian. Kesalahpahaman semakin berlanjut. Bang juga bercerita jika di zaman ini, monster-monster mulai mengincar penduduk biasa, dan itu lebih dari sebelumnya. Daripada mencari cara untuk memperkuat diri, walau sudah sangat kuat, Bang penasaran apakah menurut King itu tidak penting kalau mereka mencoba mengembangkan kemampuan dengan menuntut orang-orang yang lebih lemah saja. Contohnya yang dilakukan oleh dojonya ini. Bang malah mengajak pahlawan itu untuk bergabung dengannya. Namun sambil memelototi Master Dojo tersebut, King berkata jika dia tidak membicarakan soal skala besar seperti itu, karena masalahnya jauh lebih sederhana. King pun mengaku kalau dia ini lemah dan ingin menjadi lebih kuat saja. Dia juga bercerita jika sama sekali bukanlah pria yang kuat, seperti yang dipikirkan oleh orang-orang pada umumnya. Dan King menambahkan kalau semua itu adalah kebohongan. Mendengar ungkapan tersebut membuat Charanko dan para murid-murid di dojo itu pada kaget. Charanko meminta klarifikasi. Dia sebelumnya mendapatkan cerita di masyarakat jika King dulu pernah membawa bom yang bisa menghancurkan seluruh sistem tata surya. Dan kemudian pahlawan itu melemparkannya ke suatu lubang hitam. Katanya juga King pernah kembali tepat waktu dan menghantam kumpulan meteor yang hampir menabrak bumi, yang membuat umat manusia berada di waktu sekarang ini. Serta rumor tentang kebanyakan mitologi yang meramalkan kelahiran pahlawan tersebut. Sambil berkeringat deras dan ketakutan, King berkata jika itu semua adalah kebohongan, serta kebohongan yang dia miliki juga tidak sampai ke skala sebesar itu. Mendengar jawaban tersebut membuat Charanko dan para murid-murid yang lain jadi pada ngerumpi. Mereka seperti tidak menyangka dengan ungkapan itu semua. Apalagi menurut rumor yang beredar, King juga menjadikan bulan sebagai karung tinjunya, lalu kemudian meninggalkan kawah di atasnya. Bang yang melihat perbincangan murid-muridnya itu meminta mereka untuk berhenti. Dia sendiri merasa jika sepertinya banyak penggemar berat dari pahlawan kelas S itu di luar sana. Seperti halnya Charanko yang terkesan lebih memuja King sebagai manusia super sempurna dibandingkan kemampuan yang King miliki sendiri. Dia pun meminta pahlawan itu untuk tidak merasa tertekan untuk memenuhi ekspektasi besar tersebut. Bang berpendapat jika rasa tanggung jawabnya adalah hal yang dia banggakan, tapi King juga tidak perlu menanggung semuanya sendirian. Selain itu, pahlawan tersebut mempunyai rekan yang mungkin bisa membantunya, seperti halnya asosiasi pahlawan. Sambil menepuk pundak pahlawan tersebut, Bang juga merasa lega karena barusan King meratapi kelemahannya sendiri. Sepengetahuannya, semakin kuat seseorang, maka makin sadar pula akan kelemahan yang dia miliki.
Menurutnya, semakin King tak melupakan itu semua, maka tak ada batasan juga. Dia bisa menjadi sekuat apa nanti. Namun sambil berkeringat kebingungan, King kembali menjelaskan jika yang dia bicarakan ini bahkan tidak ada hubungannya dengan dimensi sama sekali. Kemudian Bang pun merekomendasikan pahlawan itu untuk menemui kakaknya. Setibanya di lokasi, Bom yang duduk di atas bebatuan yang dia susun itu berkata jika dia sudah mendengar semuanya dari adiknya. Katanya King menginginkan kekuatan di dimensi yang berbeda. Bom sendiri tidak tahu apa yang dipikirkan oleh adiknya dengan merujuk manusia terkuat itu ke sini. Karena pahlawan tersebut bisa saja berlatih di sini seumur hidup dengan tetap tidak memperoleh kekuatan yang dia harapkan. Mendengar ungkapan salah paham itu membuat King hanya terdiam lesu. Lalu sambil membelah bebatuan yang dia susun itu, duar! Menjadi sebuah tiang yang menjulang tinggi, Bom menjelaskan jika teknik pukulannya ini bisa membunuh semua orang, kecuali lawan yang paling kuat dalam sekejap. Tapi sepertinya King tidak tertarik dengan teknik murahan yang dia miliki. Sambil mengeluarkan suara King Engine-nya dan seperti merenung, pahlawan itu menjawab tidak. Kakak Silverfang itu tersenyum. Kemudian dia mengeluarkan sepucuk kertas dan berkata jika dia tidak takut pada provokasi yang pahlawan itu tunjukkan. Kesalahpahaman semakin menjadi-jadi. Bom pun ganti membuatkan rekomendasi ke sebuah perguruan bela diri bernama Qigong tradisional. Menurutnya pelatihan itu akan bisa menenangkan kondisi haus darah yang King miliki. Namun setibanya di perguruan tersebut, Master Dojo mereka juga menolak kedatangan King. Sambil berkeringat ketakutan, Master Dojo itu tidak paham dengan omong kosong apa yang bisa pahlawan itu pelajari di dojo mereka ini. Dan kemudian Master Dojo tersebut meminta maaf karena mereka tidak bisa membantu pahlawan itu dalam mengembangkan teknik pamungkasnya yang baru. Lalu dia ganti menyarankan King kalau ada grup yang lebih fokus pada pertempuran. Mereka adalah kumpulan orang-orang berkepala panas, dan dia juga yakin kalau King akan baik-baik saja. Setibanya di tempat pelatihan itu, lagi-lagi para anggotanya dibuat kaget dengan kedatangan pahlawan tersebut. Mereka salah sangka jika dojo yang sebelumnya mengirim King berencana untuk menghancurkan tempat mereka ini. Bahkan mereka sampai meminta kepada pahlawan itu dan memohon agar King tidak mengamuk di tempat ini. Sebagai gantinya, mereka juga akan memperkenalkan tempat lain yang sekiranya bisa membantu pahlawan itu. Dan kemudian momen yang serupa terjadi lagi. King mendatangi lebih dari 15 tempat pelatihan dojo maupun gym bela diri. Namun sayangnya mereka semua salah paham. Mereka seperti ketakutan melihat kedatangan pahlawan tersebut. Ada yang mengira jika King ingin menghancurkan dojo mereka. Ada juga yang mengira kalau pahlawan itu ingin melakukan latih tanding. Bahkan ada juga yang menganggap jika apa yang dilakukan oleh King itu adalah bagian dari rencana asosiasi. Dan sepertinya asosiasi sedang tertekan. Orang-orang tersebut mengira jika aksi dari King ini bisa jadi adalah rencana rahasia untuk mengacaukan oposisi serta grup luar dengan menunjukkan bahwa level mereka sangat jauh. Tentu saja kejadian itu membuat King begitu frustasi. Menurutnya orang-orang itu bahkan tak ada satupun yang mau mendengarkan apa yang ingin dia katakan, apalagi sampai menerimanya. King tidak habis pikir seberlebihan apa citra palsunya ini di mata para masyarakat. Tidak disangka ya guys, kesalahpahaman yang terjadi begitu parah. Dan King malah mendapat respon seperti itu oleh para masyarakat. Apakah tidak ada satupun dojo yang mau menerima pahlawan itu? Setidaknya seseorang yang mau mendengarkan curhatannya. Sayangnya, scene cerita manga One Punch Man versi Murata chapter 192 bagian pertama telah berakhir. Nah, itu tadi review manga One Punch Man versi Murata chapter 192 bagian pertama, yang intinya memperlihatkan King yang ditolak oleh belasan dojo dan gym bela diri. Bahkan belum sampai pahlawan itu mengutarakan keinginannya, orang-orang tersebut sudah salah paham dan mengira jika King berencana ingin menghancurkan dojo mereka. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya, bisa klik link di deskripsi. Linknya ada mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang nonton review manga One Punch Man secara maraton, baik itu versi manga One atau Yusuke Murata, linknya ada di deskripsi juga ya guys. Oke, tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enku yang kurang pas, Enku mohon maaf, dan sampai bertemu di video review manga One Punch Man versi Murata selanjutnya.